Tapi untuk baterainya gimana Pak? Apakah perlu penggantian juga? Nggak ada. Jadi baterai itu cuma perlu memastikan bahwa filternya bersih dan nggak mampet gitu. Filter udara? Filter buat cooling I see. baterai. Halo Sobat Seva, welcome back di YouTube-nya Seva by Astra. Dan seperti biasa, di konten di balik mesin ini, gue nggak sendirian karena gue ditemenin sama dosen otomotif kita nih, ada Pak Dadi. Halo Pak Dadi. Halo, Sehat Raffi. Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Anyway, thank you ya Pak, udah mau berbagi nih sama kita di konten di balik mesin. Dan di episode kali ini, kita akan bahas seputar mitos atau fakta nih Pak. Oke. Ready Pak? Siap. Oke, langsung aja kita bahas mitos atau fakta. Oke Pak Dadi, nanti akan ada 5 mitos atau fakta yang nanti Pak Dadi akan jawab dulu ini mitos atau fakta. Setelah itu baru Pak Dadi jelasin nih kenapa ini mitos, kenapa ini fakta. Siap Pak? Oke, Oke. kita coba ya. Mitos atau fakta yang pertama adalah mobil Matic katanya perawatannya lebih mahal dan lebih cepat rusak. Mitos atau fakta? Ada 2 hal nih kayaknya ya. Perawatannya susah dan Mahal. mahal. Oke. Kalau mahalnya sih benar ya. Mitos. Fakta. Fakta. Oke. Tapi kalau lebih cepat rusak sih rasanya dengan teknologi sekarang Matic ya rasanya harusnya lebih baik. Saya ingat dulu. Mitos berarti? Oh iya benar juga. Oke. Masih bisa negotiable. Negotiable. Maksudnya gini, Matic-nya yang mana nih? Matic Konvensional. biasa konvensional atau CVT Atau DSG bahkan. atau DSG. Oke, berarti kita hold dulu jawabannya Pak. Nanti akan kita bahas setelah ini. Yang kedua, warna mobil itu mempengaruhi resale value. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Oke. Pakai BBM ROM tinggi itu bisa bikin mobil lebih kenceng. Mitos atau fakta? Bisa iya, bisa nggak? Oke. Nanti kita akan bahas nih abis ini detailsnya. Yang keempat, ban harus diganti kalau udah botak aja. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Dan yang terakhir, mobil hybrid perawatannya lebih ribet. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas yang pertama dulu nih Pak. Mobil Matic lebih gampang rusak dan perawatannya lebih mahal. Tadi Pak Dadi masih belum bisa decide ya mitos atau faktanya ya Pak. Mungkin boleh dikasih tahu nih Pak, kenapa? Oke, kalau lebih mahal pasti ya, karena sebetulnya Matic itu banyak komponen di dalamnya. Jadi kalau dibanding manual pasti lebih mahal. Oke. Sekarang kalau perawatannya lebih susah ya, Atau gampang atau rusak? lebih gampang rusak, itu tergantung tadi konvensional atau DSG atau si CVT. Saya ingat pertama di otomotif ya, itu masih banyak tuh Matic yang overhaul. Oke. Tapi begitu beda 10-15 tahun, itu jarang tuh yang overhaul. Tapi Matic konvensional ya. Sementara teknologi berkembang jadi CVT. CVT, oke. CVT sekarang itu mungkin teknologinya masih belum terlalu mature. Jadi rasanya memang secara durability-nya dibanding konvensional akan lebih rendah. Butuh waktu lah Pak Ya butuh waktu untuk lebih mature lagi. Sementara kalau DSG kompleks gitu. DSG dual clutch gitu Pak, itu lumayan rumit tuh. Nah, berarti kalau misalkan Matic lebih gampang rusak gitu ya, perawatan lebih mahal, itu 2 hal yang berbeda ya Pak, kita pisahin. Kalau lebih gampang rusak, tadi Pak Dadi udah membuktikan sendiri bahwa Matic konvensional itu 10-15 tahun terakhir itu Durability-nya udah tinggi. Bahkan kalau di negara-negara yang temperaturnya nggak terlalu panas, automatic-nya nggak pernah diganti. lumas Matic-nya. Sebetulnya rekomendasinya nggak pernah Lifetime diganti. Pak. Lifetime. Oke, oke. Ini untuk informasi lengkapnya kita udah pernah bahas ya Pak soal transmisi ya. Ya, betul. Nanti boleh dicek di YouTube-nya Seva by Astra. Jadi kalau tadi menjawab lebih cepat rusak. Bisa iya, bisa enggak, tergantung tadi ya. Tergantung pemakaian juga Pak. Bukan pemakaian, tapi tergantung tipenya apa. Oh, oke. Iya. Dari konvensional, CVT, sama DSG Ya. Pak ya. Tapi kalau Oke. lebih mahal, ya. Lebih mahal ya, karena memang itu sebagai apa ya, kompensasi atas kepraktisan kita nyetir lah Pak ya. Kenyamanan, lebih praktis, lebih nggak repot lah gitu ya. Injek gas aja. Sementara kalau manual memang perawatannya itu akan dibilang jauh lebih murah sih sebenarnya bisa Pak ya. Cuman ya tadi kompensasinya ya kita perlu mengoperate mobilnya lebih gitu ya. Oke Pak, yang kedua nih, warna mobil itu mempengaruhi resale value. Pak Dadi tadi jawabnya fakta ya Pak ya. Nah boleh dijelaskan nih Pak mungkin. Ya rasanya di Indonesia ini 3 warna ya rasanya yang Paling stabil ya. Paling stabil ya. Dan bahkan harga mobil barunya juga bisa lebih tinggi. Pada saat misalnya demand-nya lebih tinggi, supply-nya nggak ada. Dan itu putih, hitam,
Silver. Putih, hitam, silver itu warna paling aman ya Pak? Memang tergantung dari, ada juga yang silver tergantung dari mobilnya apa. Oke. Karena begitu warna silver kok jadi aneh ya, gitu ada juga sih. Mobilnya jadi biasa aja ya begitu warna Tapi saya silver. jadi ingat dulu tuh tahun sebelum 2009, 2008 itu putih itu sebenarnya nggak masuk hitungan. Karena ini ya, orang dulu worry mobilnya jadi kuning gitu Pak ya? Iya, satu itu dibilang jadi kayak ambulans. Oh bener, kayak ambulans. Makanya pernah ada fase di mana mobil putih itu harganya lumayan. Ya, betul. Drop Tapi juga ya, Pak? ternyata terus berubah ya. Tapi yang hitam sih emang dari dulu harganya emang tinggi. Iya, kalau hitam sih cuman emang perawatannya juga mesti ekstra ya Pak ya? Iya. Nggak bisa tuh. Rajin itu. Rajin nyuci, rajin moles, segala macam deh. Nah tapi fenomenanya nih Pak, akhir-akhir ini ya, selain 3 warna yang tadi pada dimention tuh sempat juga ada masa di mana, oh nih selain 3 tadi jadi mobilnya kurang diminati lah, alias nggak laku gitu ya Pak. Ya. Nah ujungnya, beberapa tahun kemudian mobilnya tuh jadi rare. Ya memang ada beberapa model mobil yang justru warnanya malah khusus untuk warna-warna di luar itu. Tapi memang secara bentuknya memang jadi bagus dengan warna itu ya. Bener Terus Pak. kemudian kenapa jadi rare? Karena stok dealer juga nggak banyak untuk yang mobil baru gitu. Jadi habis itu begitu jadi mobil yang agak lebih tua, pas orang nyari itu juga iya emang lucu sih. Lucu tuh fenomena ya, kadang kita pengennya aduh yang aman-aman aja deh gitu kan. Iya. Tapi di satu sisi ketika kita berani mengambil resiko dengan beli mobil yang warnanya nyeleneh gitu, ada potensi jadi rare juga ya Pak. Tapi itu nggak bisa kita samaratakan gitu ya, karena kita juga nggak berani disclaimer bahwa beli mobil ini misalkan warna kuning gitu, ntar tiba-tiba harganya jadi mahal, nggak juga Belum ya, tentu. Pak, ya. Belum tentu juga gitu. Jadi kalau misalkan tadi menjawab pertanyaan awalnya, apakah warna mobil mempengaruhi resale value, jawabannya adalah fakta. Oke nih, masuk yang ketiga nih Pak. Pakai BBM RON tinggi akan bikin mobil itu lebih kencang, atau semakin tinggi RON-nya semakin kencang mobilnya? Tadi saya jawab bisa iya Bisa enggak. iya, bisa enggak. Ya. Oke. Karena gini, tiap mobil dirancang untuk RON tertentu. Minimum ya. Ya. Tapi sebetulnya itu untuk menghindari kelitik. Oke, RON knocking ya, makin Pak, ya? tinggi makin bagus. Tapi sebetulnya gini, belum tentu semua mesin bisa mengakomodasi RON tinggi itu untuk naikin daya. Pembakaran. Benar. Jadi dengan RON tinggi, mobil-mobil sekarang itu akan menyesuaikan timing pengapian. Oke. Kalau dia lihat, wah ini nggak ngelitik nih, mundurin lagi. Nggak ngelitik nih, dimundurin lagi. Kalau sistemnya bisa melakukan itu bagus, tapi itu juga nggak ada peaknya karena rasio kompresi itu juga tertentu. Jadi ada RON sekian untuk rasio kompresi sekian, RON sekian untuk rasio kompresi. Nah kalau RON-nya makin tinggi, anggaplah kita pakai harusnya dia 92 terus pakai 100 dibandingkan sama yang 95, mungkin hasilnya nggak akan kerasa. Karena dia nggak bisa mengkonversi keuntungan dari RON tersebut menjadi tenaga gitu. Jadi memang Kecuali kompresinya dinaikin. oh iya, naik kompresi, porting polish, Ya. naik tuh RON-nya pasti. Cuman saya ngerasain juga sih Pak, sebenarnya terutama di mobil-mobil yang udah agak tua ya Pak ya. Somehow kita ngerasa, kita kan pengennya, mikirnya bahwa kita pengennya kasih yang terbaik nih buat mobil kita. Akhirnya pakai yang RON yang tinggi gitu. Nah ternyata ketika kita coba pakai RON yang lebih rendah, kok mobil jadi lebih enak ya gitu ya. Apa karena itu ya Pak ya? Karena cocok-cocokan dengan kompresinya tadi ya? Bisa gitu ya, tapi ada juga ya tadi keterbatasan dari si Kemampuan sistem mesinnya tadi, Pak, pengapian ya? ya, untuk menyesuaikan dengan RON yang dimasukin gitu. Oke. Jadi dia akan baca terus. Limitnya dia di RON situ bahan bakar itu berapa sih? Dia akan kayak trial error lah. Iya. Jadi mobilnya belajar juga sebenarnya, Pak, ya? Belajar. Canggih Jadi ya makanya dia mobil sekarang gini, ya? kadang-kadang untuk ganti bahan bakar, misalnya naikin RON-nya nih, mobil-mobil sekarang itu nggak langsung bisa kerasa. Oke. Tapi perlu waktu beberapa lama baru dia akan bisa kerasa. Oke. Apa yang akan dirasakan nih Pak? Tadi ya performa mungkin. Performa. Kalau dia udah belajar, ada learning-nya, dia akan Ketemu lebih- komposisi yang pas, Ya. jadi pembakarannya optimal, mobil makin kencang gitu ya Pak. Oke, jadi kesimpulannya apakah mitos atau fakta? Tidak bisa dijawab. Betul. Tidak bisa Bisa dijudge. iya, belum tentu juga. Iya, benar. Bisa iya, bisa juga tidak. Gitu. Oke Pak, kita masuk yang keempat nih. Ban mobil itu diganti hanya ketika botak aja. Tadi jawabannya adalah mitos ya Pak. Ya. Oke, boleh dijelaskan Pak mungkin? Ban botak itu sebagai salah satu parameter untuk ganti ban. Oke. Tapi ada hal lain kayak umur dari bannya, misalnya kondisi dari si kembangnya ternyata udah retak-retak. Ya. Masih tebel sih ya, cuman Masih iya udah betul, masih retak gitu ya, tebal Pak. tapi udah retak. Kemudian juga ada yang udah mulai belah gitu. Oh, Pernah nggak lihat ban belah?
begaris gitu Pak jadinya. Iya, jadi udah mulai ya biasanya retak dulu terus kemudian belah gitu. Itu ban saya Pak. saya pernah kayak gitu ngalamin. Dan ketahuannya baru di tukang ban kayak, Mas bannya udah belah nih, udah retak nih gitu. Tapi umur juga ya. Jadi biasanya dari umur itu sebetulnya ada rekomendasi untuk penggantian ban kalau di atas umur tertentu. Tapi biasanya memang pada saat umur itu udah mulai timbul masalah. Udah mulai botak Udah gitu mulai ya. botak. Dan bukan ganti itu juga bukan harus botak abis ya. Di pinggir ban itu ada TWI namanya, Tread Wear Indicator. Oke. Nah itu ada indikator di sini loh sebetulnya harusnya. Jadi kalau itunya udah hilang, better bannya diganti. Betul, gitu udah sejajar dengan treadnya. Oh, I see. Sama mungkin ini kali Pak, satu lagi ya, saya baru ingat juga nih. Kalau udah terlalu banyak tambelan kayaknya mendingan ganti aja bannya, Pak, ya. benar. Itu salah satu yang mesti diingetin juga. Tambalan itu sebenarnya secara rekomendasi dari pabrikan itu bukan ditambal yang ditusuk gitu loh. Oh, yang di Itu TikTok sebagai yang tambahan Pak ya. Tapi ini tempel. Oh, oke. Jadi yang bener nambel ban itu adalah nyopot velgnya dulu, ditempel dari dalam ya Pak? Betul. Terus dipanasin tuh di press. Karena kalau misalkan ditusuk takutnya merusak struktur ban ya Pak? Merusak struktur ban, terus ada besi-besi untuk Serat bajanya itu ya? serat bajanya itu bisa jadi ada masalah lah kayak kena air segala macam. Jadi karat dalamnya tuh. Malah karatan bannya. Nah yang terakhir nih Pak, ini kan Pak Dadi sebagai pelaku juga nih Pak. Yaitu adalah mobil hybrid perawatannya lebih ribet. Jawabannya adalah mitos ya Pak. Nah mungkin boleh dijabarkan nih sebagai pemilik mobil hybrid. Udah berapa tahun Pak Punten? 3-4 tahun lah ya. 3-4 tahun. Harusnya kalau mobil biasa udah kelihatan tuh masalah-masalahnya. Nah ini gimana Pak mobil hybrid? Tergantung nih ya, hybrid yang mana nih? Karena ada yang hybrid berdasarkan dari basicnya adalah ICE. Oke. Internal Combustion Engine. Seperti ya yang saya pakai ya, Toyota CHR misalnya. Tapi ada juga yang hybrid yang sekarang baru keluar, itu base-nya dari EV. Oke, hybrid tapi dari EV. Iya, basically karena jadi dia mesinnya itu sebagai lebih ke range extender Oh, ya. generator aja berarti Generator atau menambah daya juga gitu. Tapi basically kayak gitu. Nah, tapi secara garis besar ya, perawatannya itu sama seperti mobil pembakaran dalam sebetulnya. Jadi mesin biasa. Jadi ganti oli, ganti filter gitu. Tapi untuk baterainya gimana Pak? Apakah perlu penggantian juga? Nggak ada. Jadi baterai itu cuma perlu memastikan bahwa filternya bersih dan nggak mampet gitu. Filter udara? Filter buat cooling baterai. Iya. Nah, lain dengan yang EV based. Karena EV based itu ada perawatan untuk baterai. Oke. Jadi kayak misalnya coolantnya mesti diganti. Jadi ada coolant loh bukan buat mesinnya tapi buat si baterainya. Gitu. Itu mesti ada perawatannya beda. Tapi kalau yang ICE based atau yang basicnya dari mesin bensin, itu perawatannya sama seperti mobil biasa. Oke. Kalau plug-in hybrid itu yang dari ICE Pak ya berarti? Bisa dua-duanya. Oke. Tergantung itu sebetulnya base-nya tergantung dari kapasitas si baterainya sebetulnya nantinya. Oke. Mungkin kita perlu satu pembahasan lagi nih Pak buat mobil hybrid. Kayaknya perlu deh. Karena masih banyak yang takut nih Pak untuk beli mobil hybrid gitu. Itu kayaknya agak panjang sih. Agak panjang. Bisa 2 hari. Aduh, agak kering nih tenggorokan kalau 2 hari. Oke, Pak Dadi, thank you banget nih atas ilmunya hari ini. Udah ada 5 mitos atau fakta yang sudah dijawab sama Pak Dadi dan sudah dijabarkan. Kalau misalkan Sobat Seva ada pertanyaan nih atau masih bingung Pak, ini kalau kayak gini tuh bener apa enggak ya, mitos atau fakta ya, itu boleh drop di kolom komentar ya Pak ya. Betul. Nanti dengan senang hati kita akan menjawab nih dan langsung kita datangkan expertnya. Jadi udah pasti jawabannya tuh valid pokoknya. Pak Dadi, thank you banget Pak Dadi. Thank you Raffi. Atas ilmu dan waktunya, mudah-mudahan sukses terus, sehat terus Pak Dadi. Amin, sama-sama. Sobat Seva, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Follow juga sosial media Seva yang detailsnya ada di description box di bawah. Nah, satu lagi nih, kalau lu belum subscribe YouTube kita nih, langsung dong subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan nih kalau kita ada video yang baru. Kalau gitu, saya Raffi, Saya Dadi. beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye.